Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di acara May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat menjadi momen bersejarah di mana dirinya menjadi kepala negara kedua setelah Soekarno yang hadir langsung di tengah masa buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional. Sederet kado istimewa untuk buruh pun diumumkannya mulai dari pembentukan Satgas PHK hingga Perpres Ojol. Peringatan Hari Buruh tahun ini pun tak banyak diwarnai aksi demonstrasi usai KSPI membatalkan aksi unjuk rasa dan memutuskan merayakan May Day bersama Presiden Prabowo Subianto. Apakah aspirasi buruh sudah terpenuhi? Kita akan bahas bersama dua orang narasumber. Ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Selamat sore, Bung Iqbal. Bung Iqbal. Selamat sore. Baik. Dan ada juga juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry. Selamat sore, Pak Febri. Selamat sore. Baik. Baik, saya ingin ke Bung Iqbal terlebih dahulu. Bung Iqbal, tanggal 28 April kemarin sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto membawa 11 tuntutan katanya. Apakah hari ini Pak Presiden sudah menunjukkan komitmennya mengurai masalah, memenuhi ke-11 tuntutannya hari ini? Bung Iqbal. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Rencana awal KSPI dengan didukung oleh Partai Buruh akan mengadakan aksi May Day di depan gedung DPR karena ada beberapa tuntutan yang dengan fungsi dan DPR RI, khususnya jangan undang ketenagaan dan waktu adalah ada juga rencana undang DPR. Setelah kami berdialog dengan pihak pemerintah dan juga pihak DPR RI dan juga ada harapan dari kawan-kawan buruh yang lain, kami di Monas bertemu dengan para beberapa pejabat tinggi pada di daerah maupun di pemerintah. Saya sampaikan dengan KSPI didukung Partai Buruh bahwa kami mendukung Monas, tapi kami ingin dia bukan seremonial, tapi juga ada yang di atas dan bawah dan itu bisa dipahami dan diterima. Yang kedua kami minta, apakah boleh kami lah ya, apakah boleh saya berpresiden kalau pada aksi cuma biasa 5 berpresiden agak dikit. Bung Iqbal, mohon maaf suara Bung Iqbal masih sedikit terputus-putus begitu ya. Apakah sinyalnya memang kurang bagus atau seperti apa? Apakah sudah bagus, Pak? Baik. Tadi putus-putus, Bung Iqbal, silakan dilanjutkan. Suaranya sudah bagus? Yes, sudah. Silakan Bung Iqbal. Baik. Nah, yang kedua kami minta, apakah kami yang minta KSI, apakah kami bisa temui Bapak Presiden untuk penjelasan bahwa kan ada 11 isu aspirasi daripada dan Bapak Presiden melalui pejabat kementerian dan dari DPR tersebut menyatakan beria. Akhirnya tanggal 8 April ini bertemu. Disitulah kami berkenan Bapak Presiden dalam 1,5 jam yang direncanakan hanya setengah jam. Pak Presiden menyampaikan bahwa kita incorporated, Indonesia itu harus dibangun secara bersama. Indonesia harus meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahkan perlu naikkan upah minimum itu kali lipat. Kalau sekali lagi pendapatannya meningkat, kesejahteraannya meningkat. Dan dari sini kami kemudian menyampaikan beberapa hal itu 11 isu yang kami sampaikan juga saat Mei tadi di Mas. Satu kan RUU Tenaga Kerjaan. Karena sudah hampir 2 tahun, jadi tinggal 5 bulan lagi perintah Mahkamah Konstitusi sudah bisa. Dan itu adalah aturan-aturan perburuhan harus dibahas, termasuk tentu pekerja di platform, masuk ojol di dalamnya, dan juga pekerja berat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hapus outsourcing, tolak upah murah. Kemenak sudah mengeluarkan kemarin tentang pengaturan outsourcing. Setelah kami bahas peraturan 7 tahun 2002 nanti, itu jauh harapan dan bentangan dengan keputusan K. Kami nolak dan akan diskusikan ulang dengan pihak pemerintah tentang peraturan outsourcing tersebut. Prinsipnya harus dilarang di proses produksi dan dibatasi di proses penunjuk untuk penggunaan pekerja ahli daya. Yang ketiga adalah reformasi pajak, pesangon, jaminan hari tua, THR. Kami minta jangan lagi ada pajak, karena itu pendapatan buruh yang habis. Dan yang keempat adalah kami minta
ancaman perang ini akan jadi PHK, terutama di industri TPT, tekstil dan produk turunannya, termasuk pabrik plastik dan turunannya, pabrik yang menggunakan industri bahan baku plastik. Harga BBM yang melambung tinggi dan juga bahan baku impor yang naik drastis akan meningkatkan kos produksi. Ancaman PHK di depan mata 3 bulan lagi. Yang kelima adalah untuk melawan korupsi harus segera disahkan RUU perampasan aset. Yang keenam, selamatkan industri TPT, tekstil dan produk turunannya, dan industri nikel. Kami sudah berkomunikasi dengan anggota kami, ada kemungkinan ancaman PHK di kedua sektor tersebut. Bahkan yang ketujuh, tuntutan dari kawan-kawan pekerja industri semen, stop atau moratorium terhadap pabrik-pabrik semen. Karena sekarang udah oversupply, sehingga kalau di oversupply, harga barang yang dijual di pasaran pasti akan turun harganya dan profit dari perusahaan akan menurun sehingga akan ada efisiensi di industri semen. Yang kedelapan adalah revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengadilan perburuhan. Yang ke-9 yang dikabulkan hari ini sudah disampaikan tadi, sudah disinggung, yaitu pemotongan tarif ojol oleh aplikator sebesar 10%, bukan 20%. Bahkan Bapak Presiden Prabowo melalui Perpresnya tadi mengumumkan pemotongannya 8% loh. Kami minta 10%, mewakili kawan-kawan ojol. Karena kawan-kawan ojol kan anggota KSPI ada juga, sekitar 1.500-an orang itu. Kami bersyukur atas apa yang disampaikan oleh Bapak. Ya, semua adalah ratifikasi Konstitusi UU nomor 19 anti kekerasan terhadap pekerja, dan yang 11 adalah mengangkat pegawai guru tenaga honorer yang berwaktu menjadi ASN-nya jadi masih 200.000 per bulan. Nah, itu yang kami diskusikan pada 28 April. Kami sampaikan kembali pada hari ini. Saya wakil kawan KPI dan ada beberapa yang direspon oleh Presiden saat itu juga. Nomor 2, respon RUU DPR sudah kita terima kasih pada Presiden dan juga DPR. Yang kedua, Perpres ojol, bahkan potong tas pada aplikator itu 8% yang kapasitas sesuai aspirasi ojol, dan Satgas sedang berproses nama-nama itu di dalam Satgas PHK. Terima kasih juga. Tapi kita mengharap masih ada 8-9 lagi. Ya. Tentu berhak, Ya. bisa disayang oleh pemerintah. Demikian. Oke, ada 11 tuntutan ya dari KSPI begitu ya, dan Presiden Prabowo Subianto hari ini sudah menyebutkan beberapa hal yang sudah ditindaklanjuti begitu, diantaranya ada keputusan Presiden dan lainnya begitu. Saya ingin ke Pak Febri. Pak Febri, mengamati tuntutan para buruh tahun ini adalah tentang RUU Ketenagakerjaan yang ingin segera disahkan. Tadi dari DPR juga sudah didiskusikan bahwa akan segera dirampungkan begitu ya. Tetapi penyelesaiannya harus bekerja sama dengan para buruh juga begitu ya. Pak Febri, jika nanti di RUU Ketenagakerjaan ini para buruh menuntut untuk penghapusan outsourcing dan tolak upah murah, bagaimana Kementerian Perindustrian merespons tuntutan ini, Pak Febri? Baik, terima kasih Pak Victor. Pertama, kami Kementerian Perindustrian mengucapkan selamat Hari Buruh, May Day. Kami mengapresiasi pada seluruh pekerja industri atas kontribusinya dalam rantai pasok industri selama ini guna menjaga produktivitas keberlanjutan sektor manufaktur nasional. Kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja industri yang telah menjadi tulang punggung industri nasional. Kami berharap pekerja industri terus meningkatkan kompetensi, menjaga semangat kerja, dan beradaptasi dengan perubahan agar industri kita semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing global. Pada peringatan Hari Buruh tadi, kami melihat betapa banyak organisasi buruh bersatu dan didatangi oleh Presiden. Kami memandang bahwa hal tersebut menunjukkan bagaimana kepedulian Presiden terhadap perlindungan buruh dan juga kesejahteraan buruh.
ini seperti yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal tadi, inilah Presiden kedua Republik Indonesia yang berani bertemu dengan buruh secara langsung. Terkait dengan tuntutan buruh, kami tentu juga melihat bahwa banyak juga tadi Presiden juga memenuhi sebagian dari permintaan kawan-kawan organisasi buruh, dan sebagai Kementerian Teknis kami tentu hanya bisa menjawab pada hal-hal yang terkait dengan kewenangan kami di sektor industri. Pada dasarnya kami sebagai Kementerian Teknis tentu akan melaksanakan apapun perintah dari Presiden. Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang nanti ada perintah Presiden untuk penghapusan outsourcing pada sektor produksi, ya tentu kami akan coba mengkomunikasikannya dengan asosiasi industri, dengan industri yang menggunakan outsourcing. Tapi kalau melihat tadi yang disampaikan sektor-sektor yang dibolehkan menggunakan outsourcing, terlihat bahwa sebagian besar sektor tersebut tidak terkait dengan sektor di luar sektor industri, di luar produksi. Ya, ada beberapa soal jasa catering, cleaning service, security, driver itu boleh di outsourcing, tapi di industri tidak. Begitu. Dan terkait dengan tadi pernyataan Bung Said Iqbal, terutama soal PHK, Kementerian Perindustrian selalu berkoordinasi dengan asosiasi industri dan perusahaan industri terkait dengan potensi tekanan terhadap industri manufaktur dan nasional. Tekanan itu memang ada dari luar. Kita tahu bahwa gejolak geopolitik dunia dan ada di dalam negeri. Kita tahu misalnya dari gejolak geopolitik dunia itu juga sudah berpengaruh terhadap rantai pasok industri, misalkan impor bahan baku, dan juga kemudian energi, dan kemudian itu mempengaruhi pada produksi industri. Di dalam negeri kita juga ada mengalami tekanan, misalkan gempuran impor barang jadi yang mendominasi, yang membanjiri pasar domestik kita dengan produk-produk impor murah. Dan itu menjadi tekanan juga pada industri. Misalkan ada industri yang menurunkan utilisasi dan utilisasi produksinya, dan kemudian juga harus berhadapan dengan pengurangan jam kerja karyawan atau bahkan juga dengan PHK. Nah, terkait dengan itu, Presiden senantiasa akan memanggil perusahaan industri yang menghadapi tekanan tersebut baik dari luar maupun dari dalam negeri, dan bertanya apa yang bisa pemerintah lakukan untuk industri sehingga mitigasi penurunan utilisasi produksi, penurunan karyawan itu bisa dihindari. Memang banyak penyebab ada penurunan utilisasi produksi itu. Beberapa misalkan disebabkan karena mismanajemen di industrinya, ya ada yang salah kelola manajemen keuangannya, ada juga merubah strategi pemasarannya, ada juga industrinya terlambat mengupgrade teknologi produksinya. Ada juga memang kadang-kadang prinsipalnya mengarahkan basis produksinya keluar dari Indonesia. Atau juga ada juga karena bahan baku seperti yang saya kita sampaikan tadi, misalkan gangguan bahan baku pada rantai pasok plastik. Ya. Pak Febri, mohon maaf saya potong sebentar. Bagaimana Kementerian Perindustrian mengambil langkah yang tegas dan cepat untuk mengakomodir tuntutan dari buruh tentang perlindungan buruh khusus untuk sektor tekstil dan produk tekstil, karena kan sedang dalam tekanan global begitu ya, karena banyak sekali di beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa ada perusahaan besar, Sritek salah satunya,
banyak PHK terjadi begitu. Apa yang bisa diupayakan oleh Kementerian Perindustrian terkait ini kira-kira, Pak Febri? Kalau Kementerian Perindustrian tentu kita berusaha agar perusahaan seperti Sritex, perusahaan tekstil yang ada, itu pasarnya, demand-nya itu tetap ada. Makanya tadi kan kita lakukan bahwa sebagian dari produk tekstil, terutama pada industri garment, itu kan pasarnya ada di domestik. Gitu. Nah, pasar domestik ini dibanjiri oleh produk impor, sehingga produk garment dari dalam negeri itu kalah bersaing dengan produk impor. Dan ini menekan investasi. Nah, terhadap industri PPT yang mengalami pengurangan penurunan utilisasi, ya kami kemudian kan kami panggil dan kami lihat apa masalahnya. Kalau misalnya masalahnya bahan baku, kami akan bantu bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan bahan baku dengan yang kompetitif dan berkelanjutan. Ya. Kalau misalkan masalahnya di teknologi, kami coba akan bantu mencari memfasilitasi mana teknologi produksi yang efisien dan kalau misalkan tenaga kerja, ya kita di Kementerian Perindustrian sudah punya sekolah vokasi terkait dengan tekstil. Kita juga punya balai diklat industri yang memiliki yang melatih pekerja-pekerja industri tekstil. Nah, mungkin juga ada beberapa, kami juga pernah melakukan latihan atau diklat untuk kawan-kawan yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar industri itu, misalnya di industri yang lain. Itu juga kita pernah lakukan. Atau kita memfasilitasi kawan-kawan buruh yang terkena PHK untuk bekerja di industri yang ada di dekat sekitar proses produksi. Nah, itu yang bisa kami lakukan. Ya. Nah, terkait dengan upaya untuk melindungi pasar domestik dari gempuran produk baku impor, ini kan berkaitan dengan kebijakan di kementerian lembaga di tempat yang lain. Ya. Oke. Kalian impor misalkan, itu kan juga ada di kementerian lembaga yang lain. Soal pengenaan biaya masuk, safeguards, dan selain macamnya, itu juga Oke. Begitu. Baik. Pak Febri, mohon menunggu sejenak. Saya ingin ke Bung Iqbal. Bung Iqbal, tadi Pak Febri dari Kementerian Perindustrian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya di pelintasan Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi terbarunya kita tanyakan kepada Kasat Lantas Polres Grobogan, AKP Kumala Enggar Anjarani. Selamat petang, Pak Kasat dengan Maidop. Ibu Kasat, mohon maaf. Ibu Kasat. Selamat petang, Mbak. Iya, Ibu Kasat, olah TKP sudah dilakukan di lokasi kecelakaan. Apa hasilnya? Betul sekali, terkait olah TKP yang telah dilaksanakan. Jadi memang betul telah terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang masuk dusun Sugihan, Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, yang mana untuk KBM Toyota Avanza Nopol H1060ZP berjalan dari arah selatan ke utara dan bersamaan dengan hal tersebut dari arah barat ke timur melintas KA Argo Bromo Anggrek tujuan Jakarta Surabaya, yang mana terjadi kecelakaan, kemudian KBM Toyota Avanza tersebut terpental sejauh 10 meter, kemudian menabrak tiang wifi dan juga jatuh ke sawah sebelah selatan. Itu dibuktikan dari titik tabrak di sekitar lokasi. Dari rangkaian olah TKP, apakah ditemukan ada unsur pidana dalam peristiwa ini, Bu? Sampai dengan saat ini untuk penyidik belum menemukan unsur pidana di sekitar lokasi. Oke. Sejauh ini belum ada unsur pidana. Lalu untuk korban sendiri,
ada 9 korban, 4 meninggal dunia. Berapa korban yang masih dirawat dan bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Baik, menyampaikan update untuk korban, yaitu 4 meninggal dunia, kemudian alhamdulillah untuk 4 sudah rawat jalan dan 1 dirujuk ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Oke, Ibu, kecelakaan terjadi di pelintasan Desa Tuko. Sebenarnya boleh tolong gambarkan kepada kami bagaimana kondisi di pelintasan. Karena kan sopir mengaku kalau saat kejadian tidak bisa melihat kereta yang melintas karena tertutup kabut. Bagaimana kondisi pelintasan? Apakah ada suara-suara yang bisa terdengar? Suara-suara peringatan seperti itu? Ya, untuk berdasarkan keterangan saksi, karena kejadian itu terjadi pada pukul 2:52 dini hari. Nah, untuk kondisi di sekitar lokasi itu berkabut dan jarak pandang terbatas, kurang lebih 10 meter, sehingga seperti yang disampaikan oleh reporter, yaitu yang bersangkutan, yaitu pengemudi KBM Toyota Avanza, memang tidak melihat dalam hal ini kereta datang dari arah barat. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Kasat Lantas Polres Grobogan, AKP Kumala Enggar Anjarani. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih, sehat selalu. Wakil Jaksa Agung atau merangkap Jampidum, kami juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya material. Jadi kami mempermasalahkan misalnya penerapan pasal 35 pertama kali 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Kami juga mempermasalahkan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang sama karena kami menganggap itu penyelundupan hukum dan sudah disampaikan jalurnya melalui gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pengenaan pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan. Dan memang tidak ada pembahasannya sama sekali ya. Mas Didit sebagai ahli ketika dimintai keterangan itu tidak mendapatkan keterangan apapun tentang mengapa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan. Ya, kawan-kawan sekalian. Demikian juga pengenaan undang-undang ITE lainnya, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, kami menganggap hal tersebut juga tidak patut dikenakan kepada klien kami, baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Bahkan untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 2024, ada semacam kebingungan, semacam hal-hal yang conflicting. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 itu sudah dicabut dengan undang-undang tahun 2023 itu undang-undang KUHP. Undang-undang nomor 1 tahun 2023. Ya. Tetapi ternyata pada tahun 2024 ada perubahan undang-undang ITE yang menghidupkan lagi pasal 28 ayat 2. Pertanyaannya adalah karena undang-undang KUHP ini baru berlaku pada tahun 2026, mana sesungguhnya yang mau diacu? Karena ini berkonsekuensi pada ancaman hukuman. Kalau menurut KUHP baru, ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, ancaman hukumannya 6 tahun. Karena ini sangat menentukan, karena menentukan orang bisa ditahan atau tidak. Demikian juga pengenaan mengenai pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik kita sudah tahu kawan-kawan semua bahwa tidak bisa dikenakan terhadap apa-apa yang menjadi keputusan atau kepentingan publik atau public domain. Dan kita tahu bahwa untuk kepentingan publik itu tidak berlaku namanya pasal pencemaran nama baik, dan itu sudah di-state oleh putusan KIP, Komisi Informasi Pusat, bahwa soal ijazah ini adalah soal yang terkait dengan kepentingan publik atau public domain. Dan sebelumnya dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik juga dinyatakan sebagai public domain. Jadi lengkap bahkan. Nah itu hal-hal yang kami sampaikan baik secara formil dan secara material selama 40 menit kepada Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum.
hal-hal lain yang kami sampaikan adalah kondisi Mas Roy, ya, kondisi Dr. Tifa, di mana kami katakan dua orang ini adalah dua orang yang bermanfaat di Republik ini. Ya. Mas Roy ini adalah ahli telematika yang sering dimintai orang untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus-kasus yang terkait dengan masalah telematika, dan dimintai negara juga. Dimintai negara, ya. Dan sebelum kita semua ini mentas di sini, kita sudah mendengar nama Mas Roy, terutama kalau di infotainment. Di infotainment, menurut pakar telematika Roy Suryo, video itu asli, biasanya kan begitu kan. Jadi dia ini menonton video juga kan. Dr. Tifa kita tahu kondisinya saat ini sedang mengambil 2 PhD sekaligus. Kami sampaikan juga kepada Wakil Jaksa Agung. Karena itu ini crucial time bagi Dr. Tifa untuk menyelesaikan 2 PhD-nya di tengah kasus yang seharusnya tidak menimpanya. Karena ini di bawah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tapi toh tetap diancam hukuman 12 tahun penjara. Jadi kami sampaikan juga kondisi kedua tersangka ini, dan tentu saja kita coba lihat Roy Suryo dan Dr. Tifa, apakah beliau berdua ini penjahat yang memang patut diganjar hukuman 12 tahun penjara. Itu kami sampaikan kepada Wakil Jaksa Agung, ya. Itu yang terkait dengan audiensi kami pada Kejaksaan Agung. Nanti kami akan berkirim surat lagi yang memperdalam hal-hal yang sifatnya material. Karena pada waktu kami menghadap Jampidum atau Wakil Jaksa Agung, karena 2 rangkap jabatan, kami sudah sampaikan surat yang kami sampaikan ke Kejati DKI. Nah, surat ke Kejati DKI itu memang baru berisi hal-hal yang sifatnya formil. Nah, material akan kami susulkan tidak hanya ke Kejaksaan Agung, tapi juga akan kepada Kejaksaan Tinggi DKI dan pada penyidik Polda Metro Jaya. Begitu ya, untuk melengkapi, saling melengkapi apa yang menjadi perkembangan kasus ini, baik secara formil maupun material. Kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM. Dan insya Allah surat itu akan disampaikan nanti Senin, tetapi suratnya sudah per tanggal 30 April ini. Karena berdasarkan tanggapan Komnas HAM, surat itu harus sudah disampaikan 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja itu insya Allah belum jatuh tempo pada tanggal 4 Mei nanti. Tapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30, tapi soal teknis besok libur. Maka kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Surat ini berisi mengenai catatan kami mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya, lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara P19 yang lebih dari 70 hari. Itu potensial untuk melanggar hak asasi manusia. Apalagi misalnya pencekalan yang tanpa surat menyurat, tiba-tiba dicekal begitu saja, hampir 6 bulan ya. Kalau misalnya hitungannya sejak diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, maka nanti pada tanggal 13 Mei nanti itu sudah akan 6 bulan pencekalan. Pencekalan ya. Pencekalan. Kemudian wajib lapor juga begitu. Kalau pencekalan 6 bulan wajib lapor nggak ada aturannya. Betul. Jadi tadi Dr. Tifa yang kita dengar adalah dia dari rekan Ramdansyah, dia mengatakan bahwa Dr. Tifa masih wajib lapor hari ini, ya. Dan kemudian dia bilang, ini berkasnya sudah di mana? Sudah dilimpahkan kemana? Sudah ke kejaksaan. Apakah saya tidak perlu wajib lapor lagi? Mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kata penyidik, tetap wajib lapor. Padahal wajib lapor itu ya, walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya kan belenggu. Semacam rantai bagi bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumah Mas Roy itu di luar kota kan, ribetnya minta ampun. Itu mengenai surat kami ke Komnas HAM dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi ya. Kemudian kawan-kawan semua, kami juga menyampaikan surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan per tanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3, dan saya juga sudah WA bahkan menelpon Habibur Rahman. Unfortunately, kalau dulu dijawab sekarang enggak, belum. Jadi Bapak Adinda ya, karena masih muda dan juga saudara Habibur Rahman ini rakyat Indonesia
ya yang masih terikat dengan soal-soal terkait dengan ijazah palsu ingin menghadap Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan. Ini suratnya saya bacakan nanti, atau Ramdan yang mau membacakan? Nanti Ramdan bacakan surat ke Komisi 3-nya ya. Oke. Kemudian, dan kami berharap bahwa Komisi 3